Never let them get inside your head. Bos Pramac ungkap era keemasan Ducati akan runtuh. Dalam dunia balap, dominasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan keunggulan teknis dan strategi. Namun di sisi lain, dominasi yang terlalu lama seringkali menutup celah-celah kecil yang bisa berujung kehancuran. Hal inilah yang kini mulai dibicarakan banyak orang, termasuk Gino Borsai, bos tim Prima Pramac Yamaha. Ia secara terbuka mengungkap bahwa tanda-tanda kehancuran Ducati di MotoGP mulai terasa. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, namun juga menyimpan fakta-fakta penting di balik gemerlap podium merah Ducati. Dua seri terakhir MotoGP musim ini memang tidak berakhir manis bagi pabrikan asal Italia tersebut. Di Le Mans, hujan mengguyur trek dan mengacaukan strategi hampir semua tim. Lalu di Silverstone, restart usai insiden laps ketiga merombak ritme balapan. Yang lebih mengejutkan, dalam 3 seri terakhir, pole position tidak lagi diraih oleh pembalap Ducati, melainkan Fabio Quartararo dari Yamaha. Nama yang selama 2 musim belakangan sempat tenggelam, kini kembali ke barisan terdepan. Ketika kamu melihat pembalap lain mulai mencuri sorotan di kualifikasi, lalu memimpin balapan dengan jarak 5 detik, kamu harus mulai berpikir, apakah kami masih di puncak? Atau kami hanya terlihat dominan karena yang lain belum bangun? Ungkap Gino Borsai dalam nada reflektif. Namun, apakah ini benar-benar awal dari keruntuhan Ducati? Jika melihat data, jawabannya tidak sesederhana itu. Dari 7 seri yang sudah berjalan, Ducati memenangkan 5 race. 3 diantaranya diborong oleh Marc Marquez, yang kini menjadi kekuatan utama Ducati Lenovo. 2 kemenangan lainnya disumbangkan oleh Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Bahkan, dalam kategori sprint race, Ducati belum pernah kalah. 6 kemenangan dikantongi Marc Marquez, sementara 1 lainnya diraih oleh sang adik, Alex. Di klasemen sementara pun, Ducati masih menjadi raja. Marc Marquez memimpin dengan 196 poin, disusul rekan-rekannya, Alex Marquez, Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Di 5 besar, hanya ada 1 pembalap non-Ducati, yaitu Johann Zarco dari Lacy Air Honda. Sebuah dominasi yang tampaknya belum sepenuhnya goyah. Namun justru dari dominasi inilah, Gino Borsai mengingatkan akan bahaya besar yang mengintai, rasa nyaman. Ducati sudah terlalu lama berada di atas. Sejak 2021, mereka selalu tampil sebagai pabrikan terkuat. Tapi kini, aroma perubahan mulai terasa. Yamaha bangkit lewat konsesi. Aprilia terus menggali potensi. Honda juga perlahan menemukan kembali arah. Kadang, yang menghancurkan bukan lawan tapi kepercayaan diri yang berlebihan, kata Borsai lirih. Ia tidak menampik bahwa 2 kekalahan terakhir bisa dianggap anomali. Le Mans diguyur hujan, Silverstone diwarnai restart. Situasi yang sulit diprediksi. Tapi di dunia balap, hasil tetaplah hasil. Saat tim lain bisa memanfaatkan kekacauan untuk meraih podium, Ducati justru tampil kurang menggigit. Gino Borsai peringatkan seluruh elemen Ducati untuk menatap ke depan dengan kewaspadaan. Karena menurutnya, bangkitnya pabrikan lain adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka tidak bergerak, maka tinggal tunggu waktu sampai semua yang mereka bangun runtuh. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka terlambat merespons, ujarnya tegas. Kini, pertanyaan besar bergema di pedok MotoGP. Apakah dominasi Ducati benar-benar mulai runtuh? Ataukah ini hanya batu kecil dalam perjalanan panjang mereka? Jawabannya mungkin akan mulai terkuak di MotoGP Aragon, yang akan digelar pada 6-8 Juni mendatang di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis. Balapan itu akan jadi panggung krusial. Sebuah ajang pembuktian apakah Ducati masih bisa menjaga singgasana mereka, atau justru mulai digoyang oleh badai dari tim-tim yang mulai bangkit. Satu hal yang pasti, di MotoGP, raja pun bisa jatuh, dan semua mata kini tertuju ke Ducati. Bos Ducati angkat suara, Marc Marquez disanjung, Pecco Bagnaia dikritik halus usai British GP. Balapan utama MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone kembali menyuguhkan drama luar biasa, bukan hanya di lintasan, tapi juga di balik layar pedok Ducati. Hasil kontras yang diraih 2 pembalap utama mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menjadi sorotan tajam. Satu sisi penuh kebanggaan, satu sisi lainnya menyisakan rasa kecewa yang mendalam. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, pun akhirnya buka suara, memberikan pujian tinggi untuk Marquez, sekaligus menyisipkan kritik halus terhadap Bagnaia yang mulai terlihat goyah.
Sejak sesi sprint race, Marc Marquez sudah memperlihatkan tanda-tanda ketidaknyamanan pada motor Desmos edisi GP25-nya. Ia beberapa kali melebar dan mengeluhkan traksi ban yang tak stabil. Namun, seperti yang sudah menjadi ciri khas sang baby alien, ia tak pernah benar-benar menyerah. Bahkan saat balapan utama sempat dihentikan akibat red flag, karena crash dirinya sendiri di tikungan ke-16, Marc Marquez kembali bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Memulai restart dari posisi keempat, ia sempat terpuruk hingga posisi ke-9. Namun, laps demi laps ia susul satu persatu pembalap di depannya, hingga akhirnya di lap terakhir, ia berhasil menyalip Franco Morbidelli dan mengamankan podium ketiga. Sebuah comeback luar biasa di tengah kondisi yang jauh dari ideal. Penampilan Marc patut diapresiasi, ujar Gigi Dalinya melalui unggahan di akun resminya. Dalam kesulitan, dia masih mampu membalikkan keadaan dengan pemulihan yang membawanya ke posisi ketiga yang sangat berarti. Ini adalah comeback yang luar biasa. Bagi Dalinya, podium ketiga bukan hanya sebuah angka. Dalam balapan di mana Ducati nyaris pulang tanpa hasil, Marc Marquez menjadi penyelamat. Bukan hanya menyelamatkan reputasi tim, tapi juga menjaga momentum mereka di tengah tekanan yang datang dari Yamaha, Aprilia, dan bahkan KTM yang mulai konsisten. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menjalani akhir pekan yang benar-benar mengecewakan. Setelah hanya finish ke-6 di sprint race, harapan besar sempat terbit ketika ia memulai balapan dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, pada restart kedua, semuanya berubah drastis. Ban belakang yang tak memberikan grip, motor yang sulit dikendalikan, dan kondisi yang tidak berpihak padanya, membuat Pecco crash di laps keempat. Hasilnya, 0 poin untuk 2 pekan beruntun, dan gaps yang makin jauh dari rekan setimnya Marc Marquez di klasemen kejuaraan. Gigi Dalinya pun tak menutupi kekecewaannya, meski tetap memilih kata-kata yang diplomatis. Kami tentu memiliki sejumlah data dan situasi yang harus dianalisis secara mendalam, termasuk momen sulit Pecco. Hari Minggu yang negatif dan agak tidak beruntung, padahal awal balapan cukup menjanjikan, kata Dalinya. Namun, nada bicara sang manajer teknis Ducati mulai berubah ketika menyinggung soal tanggung jawab. Tidak ada pembenaran. Setiap orang harus melakukan bagiannya. Setiap orang harus merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Kita harus bekerja sama untuk memecahkan masalah, meningkatkan diri, dan beroperasi sebagai tim, dengan pemahaman terhadap kekuatan kami dan kerendahan hati yang biasa. Ucapan itu, meski halus, seolah menjadi tamparan bagi Bagnaia. Dalam 2 musim terakhir, Pecco adalah anak emas Ducati. Tapi performa yang menurun drastis dan mulai munculnya ekspresi frustrasi di wajah sang juara bertahan membuat semua orang di pedok Ducati harus mulai berpikir ulang. Meninggalkan Silverstone, Ducati menghadapi kenyataan pahit, dominasi mereka tak lagi mutlak. Yamaha yang bangkit, Aprilia yang makin konsisten, serta LCR Honda dan KTM yang kian menggigit, menjadi ancaman nyata. Namun Gigi Dalinya tetap menjaga semangat timnya dengan optimisme yang realistis. Saya yakin ini akan menjadi hal positif bagi kami, dipanggil kembali untuk bertarung di medan seperti ini, melawan kompetitor yang kini telah kembali kompetitif dan siap menjadi protagonis lagi. Ini tantangan, dan kami akan menjawabnya, tegasnya. MotoGP Silverstone bisa jadi menjadi titik balik musim ini. Bagi Marc Marquez, ini adalah pembuktian bahwa dirinya masih menjadi aset berharga, bahkan di tengah krisis teknis. Sementara bagi Pecco Bagnaia, ini adalah momen refleksi. Apakah ia bisa bangkit dan kembali memimpin? Atau justru menyerahkan tongkat estafet kepada rekan setim barunya? Yang jelas, Ducati kini berada di persimpangan. Di satu sisi ada Marquez yang haus kemenangan dan tetap lapar akan gelar. Di sisi lain ada Bagnaia yang mencari kembali versi terbaik dirinya. Dan di tengah itu, berdirilah Gigi Dalinya, yang siap memimpin skuadnya menghadapi gelombang badai musim 2025. Inside your head. Claudio Domenicali bangga Marc Marquez selamatkan Ducati di Silverstone dengan podium dramatis. Silverstone, Inggris, di tengah cuaca tak menentu dan trek yang menuntut kesabaran ekstra, satu nama kembali mencuri perhatian di MotoGP Silverstone. Marc Marquez, pembalap anyar Ducati Lenovo itu bukan hanya mempersembahkan podium ketiga dalam balapan utama, tapi juga menyelamatkan reputasi pabrikan asal Borgo Panigale yang nyaris pulang dengan tangan hampa. Sebuah perjuangan yang membuat CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Marquez, yang baru bergabung bersama tim pabrikan Ducati musim ini, menjalani salah satu balapan paling menantang sepanjang tahun. Dalam kondisi sulit,
Di sirkuit yang penuh tekanan dan jebakan teknis seperti Silverstone, podium ketiga bukanlah hasil biasa. Itu adalah hasil dari keteguhan hati, kerja keras, dan insting balap luar biasa seorang juara dunia 8 kali. Semua bermula dari insiden besar di awal balapan. Setelah lampu start padam, terjadi beberapa crash termasuk Alex Marquez, dan tak lama kemudian, Marc Marquez sendiri mengalami kecelakaan dramatis di tikungan ke-16. Saat itu ia tengah memimpin balapan. Kecelakaan itu memaksa race direction mengibarkan red flag dan menghentikan balapan sementara. Namun tak seperti biasanya, Marc Marquez tidak larut dalam kekecewaan. Ia kembali ke pedok, memulihkan diri sejenak, mengevaluasi, dan bersiap untuk restart. Balapan diulang dan menyisakan 19 laps. Dari posisi keempat, Marquez kembali tancap gas, bukan untuk mencari aman, tapi untuk bertarung. Balapan kedua tidak lebih mudah. Marquez sempat berada di posisi ketiga, namun pada laps kedua ia bersama rekan setimnya Francesco Bagnaia justru melebar dan kehilangan banyak posisi. Bagnaia bahkan akhirnya crash dan gagal finish. Kini, harapan satu-satunya Ducati untuk menjaga tradisi podium ada di pundak Marc Marquez seorang diri. Kondisi grip ban yang belum stabil, serta tekanan dari para rival tak menyurutkan semangat Marc Marquez. Ia perlahan tapi pasti mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Dari posisi ke-9, ia merangkak naik ke posisi ke-4, lalu mulai membidik Franco Morbidelli dari tim VR46 Racing yang berada di urutan ketiga. Laps terakhir menjadi panggung duel klasik antara dua pembalap berbakat. Marc Marquez yang lebih berpengalaman memanfaatkan momen di sektor terakhir untuk menusuk sisi dalam Morbidelli. Mereka bersaing roda dengan roda hingga garis finish. Dengan gaps yang sangat tipis, Marc Marquez berhasil mengamankan podium ketiga. Pasca balapan, Claudio Domenicali, CEO Ducati, tidak bisa menyembunyikan emosinya. Bagi pria yang telah mengawal Ducati dari masa-masa sulit hingga masa kejayaan, apa yang dilakukan Marc Marquez bukan sekadar podium biasa. Marc Marquez telah menyelamatkan kehormatan kami hari ini. Bukan hanya karena dia naik podium, tapi karena dia menunjukkan semangat Ducati yang sesungguhnya. Tak menyerah, tak kenal takut, dan selalu berjuang sampai akhir, ujar Domenicali dengan mata berbinar. Ia mengakui bahwa Silverstone bukan akhir pekan terbaik untuk tim pabrikan Ducati. Francesco Bagnaia gagal finish dan banyak tim rival mulai menunjukkan kemajuan besar. Jika bukan karena Marc Marquez ini bisa catatan buruk kali pertama sejak lama Ducati gagal naik podium. Podium ketiga ini bukan hanya angka di papan skor. Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran Marquez di Ducati bukan sekadar strategi pemasaran atau eksperimen berani, tetapi langkah tepat yang kini mulai menunjukkan hasil. Ketika tim lain terpuruk, Marquez justru menjadi jangkar yang menstabilkan kapal besar bernama Ducati. Claudio Domenicali juga menekankan bahwa pihaknya akan terus mendukung Marc Marquez sepenuhnya, termasuk memberi ruang bagi gaya balap uniknya. Kami tahu dia berbeda. Tapi justru dari perbedaan itu, lahirlah kemenangan yang tidak bisa dicapai oleh pembalap lain. Kami bangga memilikinya di keluarga Ducati. Meski hanya finish ketiga, hasil ini sangat berarti bagi Ducati. Mereka tetap menjaga rekor konsistensi podium dan mengirimkan pesan kuat ke rival-rival mereka. Ducati masih hidup, dan mereka kini memiliki Marc Marquez, seorang pejuang sejati yang tak pernah menyerah bahkan dalam situasi paling sulit. Dari Silverstone yang penuh drama, lahirlah kisah tentang daya tahan, tekad, dan kebanggaan. Dan di tengah semua itu, berdiri sosok Marc Marquez, sang gladiator yang berhasil membungkam keraguan dan membuat seluruh Ducati tersenyum di hari yang hampir menjadi bencana. Pecco Bagnaia kecewa berat di Silverstone. Marc Marquez menutupi masalah Ducati, tapi saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Silverstone, suasana hati Pecco Bagnaia di pedok Ducati akhir pekan ini tak bisa disembunyikan. Wajahnya muram, bahunya tertunduk, dan suaranya berat saat berbicara kepada media. Sang juara dunia 3 kali itu kembali gagal tampil maksimal di MotoGP Inggris 2025. Hanya finish ke-6 di sprint race, dan harus mengakhiri balapan utama lebih cepat karena crash pada laps ke-4. Hasil buruk ini membuatnya hanya membawa pulang 4 poin dari Silverstone dan kini tertinggal 72 poin dari pemuncak klasemen, rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Bagi Bagnaia, akhir pekan di Inggris ini bukan sekadar kegagalan teknis biasa. Ini adalah pukulan emosional, sekaligus panggilan darurat bagi Ducati. Sebab, di saat dirinya dan banyak pembalap lain kesulitan menaklukkan Silverstone, Marc Marquez justru mampu meraih podium ketiga setelah start ulang yang kacau dan melelahkan. Itulah yang membuat Bagnaia terdiam lama di garasi usai balapan,
sebelum akhirnya membuka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada awalnya, semuanya berjalan cukup baik. Di start pertama sebelum red flag, Bagnaia merasa percaya diri. Ia mengejar Fabio Quartararo yang memimpin dan sempat merasa bahwa ban belakangnya bekerja dengan baik. Kami berhasil menjauh dari pembalap lainnya. Feeling saya terhadap motor dan grip ban belakang cukup bagus. Saya pikir ini akan jadi balapan yang solid, ujarnya. Namun harapan itu tak bertahan lama. Insiden crash antara Aleix Espargaro dan Franco Morbidelli menyebabkan Oli tercecer di lintasan. Race Direction pun mengibarkan red flag untuk keselamatan semua pembalap. Start ulang diumumkan, dan segalanya berubah seketika bagi Bagnaia. Setelah restart, semuanya jadi bencana, kata Bagnaia lirih. Ban belakang yang baru, meski sama-sama berkompon medium sesuai anjuran Michelin, justru tidak memberikan traksi yang diharapkan. Roda belakang saya seperti liar. Tidak ada grip. Saya tergelincir di mana-mana. Semua pembalap menyalip saya, ungkapnya. Pada laps keempat, Bagnaia akhirnya tak bisa lagi mengendalikan motornya. Setelah beberapa kali melebar, ia selip di tikungan 9 dan terjatuh di tikungan 7. Crash yang mengakhiri balapan lebih cepat dan menghantam mentalnya yang sudah rapuh. Kekecewaan Bagnaia tak hanya soal hasil akhir, tapi juga soal kebingungan teknis yang melanda Ducati. Motornya mirip dengan tahun lalu. Tapi cara kerjanya sekarang berbeda, dan kami tidak tahu mengapa, ungkap Bagnaia, menekankan betapa frustrasinya tim terhadap performa Desmosedici GP25 yang tidak konsisten. Gigi Dalinya, sang general manager Ducati Corse, disebut telah mengadakan diskusi internal untuk mencari tahu apa yang salah. Namun hingga saat ini, belum ada jawaban pasti. Ducati bahkan mulai terlihat stagnan, sementara tim lain seperti Aprilia dan Honda mulai menunjukkan peningkatan tajam. Ironisnya, podium yang diraih Marc Marquez justru memperpanjang ilusi bahwa Ducati masih berada di jalur yang benar. Marc menutupi masalah kami. Dia tampil luar biasa dan berhasil menyembunyikan semua kekurangan motor ini. Kalau bukan karena dia, Ducati akan pulang tanpa podium dari Silverstone. Itu akan jadi pertama kalinya sejak lama, ujar Bagnaia dengan nada getir. Pernyataan itu menjadi refleksi pahit. Di saat Marquez mampu menjinakkan motor Ducati dan tetap meraih hasil maksimal meski dalam situasi sulit, Bagnaia justru terpuruk. Ia merasa bahwa dirinya dan para insinyur Ducati belum menemukan kunci untuk mengembalikan performa motor ke titik ideal. Meski terpukul, Bagnaia tetap mencoba mengambil sisi positif dari akhir pekan yang kelam ini. Bagusnya, saya tahu bahwa saya masih punya potensi menang. Kalau saya bisa membangun feeling yang baik pada bagian depan motor, saya bisa kembali bertarung, katanya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya dan tim akan terus bekerja tanpa lelah. Saya dan para insinyur saya bekerja sangat keras. Kami terus mencoba memahami dan mengembangkan motor. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi selain terus memberikan segalanya, tuturnya. Apa yang dialami Pecco Bagnaia di Silverstone adalah cerminan nyata dari betapa keras dan tak terduganya dunia MotoGP. Dari pembalap dominan menjadi seorang yang frustrasi, kehilangan arah, dan merasa tertinggal di kandang sendiri. Namun, ia tetap tampil jujur, mengakui kelemahan tim dan dirinya sendiri, serta memberikan apresiasi kepada rekan setimnya yang justru tampil luar biasa. Ini bukan sekadar tentang poin atau podium. Ini adalah soal bagaimana seorang juara menghadapi kenyataan pahit, dan memilih untuk tetap berdiri, meski tertatih. Marc Marquez kembali ke podium, Gigi Dalinya kagum dengan perjuangan sang juara dalam balapan dramatis di balapan utama. Silverstone kembali menyuguhkan drama luar biasa. Di tengah guyuran awan mendung khas Inggris dan atmosfer tegang yang menyelimuti pedok, para pembalap turun ke lintasan untuk memperjuangkan kebanggaan, poin, dan reputasi. Namun tak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi salah satu pertunjukan paling mendebarkan yang pernah terjadi di sirkuit legendaris tersebut, terutama karena perjuangan luar biasa seorang Marc Marquez. Marquez memulai balapan dari posisi keempat, sebuah posisi yang cukup menjanjikan, namun bukan jaminan kemenangan. Di depannya, ada Fabio Quartararo yang tampil impresif di kualifikasi dan start dari pole position. Saat lampu merah padam, Marquez langsung tancap gas, menyalip satu pembalap dan mengunci posisi pertama hanya dalam hitungan tikungan. Ketegangan langsung terasa sejak lap pertama, dengan Francesco Bagnaia dan Quartararo menekan dari belakang. Namun situasi berubah cepat. Pada laps kedua, persaingan makin memanas. Quartararo berhasil menyalip Bagnaia dan mengambil alih posisi kedua.
Tak lama kemudian, Marquez pun melesat di depan menjadikannya salah satu kandidat kuat juara. Namun pada saat yang bersamaan, kesalahan kecil berujung bencana besar. Memasuki tikungan ke-16, Marquez yang tengah memimpin mengalami momen horor. Ban belakang motornya kehilangan traksi saat hard braking, dan Marquez tergelincir. Tubuhnya terseret desmosedisi GP25 namun ia bangkit seketika dan mencoba kembali ke lintasan. Namun karena insiden tersebut diikuti crash lain yang melibatkan beberapa pembalap, Race Direction pun mengibarkan bendera merah. Balapan dihentikan sementara demi keselamatan para rider. Setelah jeda singkat, balapan diulang dengan menyisakan sebanyak 19 lap. Marquez yang sempat jatuh sebelumnya tak patah semangat. Dengan motor yang disiapkan ulang dalam waktu singkat dan tubuh yang tampak sedikit terhuyung, ia tetap kembali ke grid dan mengambil posisi start yang sama, keempat. Ketika restart dimulai, Marquez kembali agresif. Ia langsung mengamankan posisi ketiga, menguntit di belakang Quartararo yang masih berada di posisi pertama. Namun drama kembali terjadi. Di laps kedua, baik Marquez maupun Bagnaia sama-sama melebar di tikungan krusial. Keduanya terlihat kesulitan menjaga grip ban depan di suhu lintasan yang tidak stabil. Akibatnya, keduanya melorot ke posisi ke-9 dan ke-10. Situasi ini membuat tensi di garasi Ducati naik. Tidak lama berselang, Bagnaia terjatuh, mengakhiri balapan lebih awal dan menambah kecemasan tim pabrikan asal Italia itu. Marquez, di sisi lain, nyaris menyusul nasib serupa. Beberapa kali ia terlihat melebar di tikungan lambat, namun keajaiban seolah menyelimuti sang 8 kali juara dunia. Dengan determinasi luar biasa, Marquez mengatur ulang ritme balapnya. Satu persatu pembalap ia salip dengan presisi, dari posisi ke-9 naik ke posisi ke-6, lalu ke-5. Ketika balapan menyisakan 2 lap, ia sudah menempel di posisi ke-4, mengincar podium. Tepat laps terakhir menjadi balapan yang menegangkan. Franco Morbidelli dari tim VR46 berada di depannya, mempertahankan posisi ketiga dengan gigih. Namun Marquez bukan pembalap biasa. Di tikungan-tikungan akhir, ia menunjukkan keajaiban yang membuatnya dijuluki The End of Cervera. Dengan manuver cerdas dan keberanian ekstrim, ia menyusul Morbidelli di tikungan terakhir dan menahan serangan balasan hingga garis finish. Gaps keduanya hanya terpaut beberapa inci. Marc Marquez pun finish di posisi ketiga. Di depannya, Johann Zarco tampil mengejutkan dengan meraih posisi kedua, sementara podium tertinggi direbut Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing yang menjalani balapan nyaris tanpa celah. Momen ini langsung mendapat respons emosional dari Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse. Apa yang dilakukan Marc hari ini luar biasa. Dia crash, terluka, kembali ke lintasan, lalu bangkit dari posisi ke-9 untuk naik podium. Ini bukan hanya tentang skill, ini tentang hati, mental, dan keberanian. Saya kagum, ucapnya dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Balapan di Silverstone ini tak hanya menjadi catatan statistik lain bagi Marquez, tetapi juga pengingat bahwa seorang juara sejati tak pernah menyerah, bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Sebuah pertunjukan balap yang akan dikenang lama oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia.